Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlian Tommy, asal saya dari Bandar Lampung. Lulusan sekolah SMA Maldo Pusat Menes, Pandeglang, Banten. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PT Asia Provertindo Building sebagai leader engineering di Trembesi Tower BSD Serpong, Tangerang Selatan. Yang mana semua ini saya telah mengikuti pelatihan mechanical, electrical, plumbing, HPAC bersama di PT Mino Karya Sejati. Salam sukses dari saya, terima kasih. Sebelum kita memulai untuk memilih AC yang bagaimana yang sesuai dengan kita, pertama ruangan kita yang harus kita tentukan supaya tahu kita berapa PK yang harus kita beli AC. Nah, ini ada luas 10 meter kuadrat, 15 meter kuadrat, 18, 26, 36. Luas ruangan panjang kali lebar kali 500. Asumsi tingginya itu 2,5 sampai 3 meter. Contoh, panjang 5, lebar 6, berarti 5 kali 6 kali 500 hasilnya 15.000 BTU, berarti sekitar di antara 1,5 PK dan 2 PK. Beli aja yang 2 PK, bisa ya, 15.000 BTU sama 18 di antara itu berarti yang 2 PK saja, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kelas AC yang harus dipahami. Ada AC misalkan merek Daikin standar, low watt, inverter. Apa perbedaannya? Adalah seperti ini. Kalau AC dikatakan AC standar, kita bicara pemakaian listriknya, yaitu wattnya. Ya, kita anggap 1 PK. Kalau standar itu 860 watt. Kalau yang low watt lebih rendah, 660 watt. Kalau yang inverter lebih rendah lagi, di antara 225 sampai 900 watt. Gitu inverter. Jadi teman-teman kalau beli AC yang untuk menyesuaikan budget kita, seperti misalkan dengan kita sudah mengetahui luas ruangan kita tadi, kita tahu berapa PK, contoh 1 PK. Nah, 1 PK berarti kita harus berpikir AC apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Coba begitu banyak merek AC, tapi kita ambil ada 4 pilihan, contoh dari yang termahal sampai yang termurah. Contoh saya kasih Daikin nomor 1 termahal, kemudian masuk kita Panasonic, kemudian Gree, kemudian Changhong. Jadi maksud saya banyak merek yang lain, tapi saya pakai 4 merek ini contoh untuk kita memilih AC mana yang harus kita pilih buat diri kita sendiri. Bagaimana kita yang nggak ngerti AC tapi tahu memilih AC yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi pertama sudah saya jelaskan, tentukan dulu luas ruangan kamu supaya tahu kamu berapa BTU, sehingga kamu berapa PK yang mau kamu beli. Itu pertama dulu. Kemudian merek. Apa fungsi kita mengetahui merek untuk beli AC? Ada merek Daikin, Panasonic, Gree, dan Changhong. Itu adalah perbedaannya di harga. Nah, kalau di kualitas sebenarnya hampir sama saja. Semua AC hampir sama saja. Ya, ada min plus, ada min plus. Tapi kita bicara untuk terkenal ataupun lebih bermasyarakat, dikenal Daikin lebih bermasyarakat, lebih banyak orang mengenal Daikin itu bagus. Nah, sebenarnya bagi kita sama saja. Yang membedakan ketika kita beli merek apapun, ada 3 yang harus kita pahami AC itu. Pertama AC standar, kedua AC low watt, ketiga AC inverter. Nah, saya sudah jelaskan tadi yang standar wattnya berapa, lebih tinggi daripada AC low watt, ya, lebih rendah low watt daripada standar. Nah, kalau inverter dia bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Itu inverter, ya. Tapi tergantung nanti beban. Nah, kalau inverter lebih bagus untuk pengaturan wattnya ketika dia sudah beroperasional. Tapi saat dia start itu wattnya tinggi. Ketika sudah beroperasional dan mencapai dingin, dia akan menyesuaikan energi watt yang akan dikeluarkannya. Bisa jadi di bawah jauh 2 kali lipat dari watt untuk standar maupun low watt. Nah, saran saya bagi teman-teman mempunyai budget yang sedang-sedang, pilihlah merek yang sedang-sedang seperti Panasonic. Ya, pilihlah yang low watt.
Ya, kalau biayanya sederhana saja ataupun sedang-sedang saja. Kalau kita punya banyak uang, ya pilihlah Daikin ya dengan tipe inverter. Ya, itu harga termahal dan terbagus. Tapi misalkan kita punya budget yang tipis dikit, pilihlah yang standar dan merek Grey bisa, Changhong pun bisa, nggak ada masalah. Ya, bicara garansi itu semua punya garansi. Ya, tidak ada yang dipermasalahkan bicara garansi. Bicara tahan lama itu tergantung nanti kamu merawat AC-nya. Apakah di cleaning setiap sekali 3 bulan AC-nya? Apakah benar-benar diperhatikan pembersihan perawatan AC split wall-nya? Kalau terjadi pembersihan berarti aman, bisa bertahan sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya, kemudian waktu pemasangan itu harus teknisi yang benar-benar dia melakukan flushing, pemasangan pipanya, kemudian dia melakukan vakum, dia melakukan tes tekan dan segala macam itu syarat teknis dilakukan dia sehingga benar-benar membuat lifetime-nya AC itu benar-benar normal, bisa sampai 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi kalau kita nggak ngerti AC, seperti yang saya jelaskan, ya, mengerti dulu mana itu yang standar, mana itu yang low watt, mana itu inverter. Budget inverter lebih mahal, low watt lebih mahal dari standar lebih murah. Wattnya pun bisa dilihat, bisa kita watt yang lebih tinggi standar, lebih rendah low watt. Inverter bisa lebih rendah lagi, tapi saat start dia lebih tinggi, menghemat listrik. Jadi perhitungannya seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memilih AC buat diri kita sendiri dengan pertama tadi tentukan luas area, dapat kita berapa PK. Sudah dapat berapa PK, tentukan merek dengan budget yang kau punya. Kalau dia mau budget yang lebih murah, berarti pilihlah yang Grey atau Changhong. Ya, kalau budget kamu lumayan, pilih Panasonic. Tapi lebih mahal lagi, pilih Daikin. Itu pesan saya teman-teman. Dan kemudian kalau kita benar-benar untuk mengetahui apakah ini bertahan lama AC-nya, semua bertahan, hanya konsepnya perawatannya dijaga. Itu saja. Kompresor semua bekerja dengan baik, sudah hasil kualitas dari factory, jadi jangan diragukan lagi. Semua punya garansi setiap merek. Jadi tidak ada yang lebih baik, ini tidak ada. Semua min plusnya ada. Demikian penjelasan saya teman-teman, sehingga teman-teman bisa memilih AC mana untuk pribadi dengan menyesuaikan budget yang kita punya tanpa mengetahui teknis semua AC. Hanya penjelasan saya dipahami simple, maka kamu akan bisa memilih AC mana yang bisa kamu beli untuk pribadi dengan cara seperti yang sudah saya jelaskan tadi, baik itu secara budget maupun secara biaya. Yang jelas standar lebih murah dari low watt lebih murah dari inverter. Jadi yang termahal adalah tipe inverter, dan kedua tipe low watt, dan terakhir tipe standar. Itu tipe-tipe yang harus saudara-saudara perhatikan untuk harga budget. Kalau kemampuan semua equipment sama saja, untuk merek apa saja sama, ada min plus terhadap semua merek. Tapi yang penting adalah setelah dibeli, lakukan perawatan dengan baik. Itu saja teman-teman untuk menentukan AC yang terbaik buat Anda sendiri. Terima kasih, tetap semangat di pelatihan engineering. Kami siap mengajari teman-teman setelah tamat sekolah, SMA, SMK, D3, S1, jurusan apapun kami terima untuk kami bentuk menjadi Master of the Master di dalam teknik MEP HVAC gedung. Secara perlahan-perlahan dipelajari, maka teman-teman akan mengerti secara perlahan dan melalui proses, ya. Kita ada 3 pengajaran, teori, praktek, magang. Dengan pelan-pelan, yang penting niat belajarnya tinggi, maka tidak ada hambatan ataupun tidak ada istilah tidak bisa. Semua bisa kalau ada keinginan dan kemauan. Saya yakin teman-teman yang benar-benar keinginan untuk sukses, dia mau belajar dengan baik bersama kami PT Mino Karya Sejati. Saya akan memberikan yang terbaik pelatihan buat teman-teman semuanya. Terima kasih, demikian pelatihan saya untuk mengenal tentang AC. Thank you.